3 bus damri hangus terbakar di Pul Rajabasa, Bandar Lampung. Pemegang kartu KIP pertanyakan bantuan dana pendidikan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kebakaran menghanguskan armada bus damri di Pul Rajabasa, Kota Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Pemicu kebakaran diduga korsleting listrik salah satu bus yang sedang menjalani servis rutin. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tiga bus damri hangus terbakar di Pul Damri Jalan Abdul Haq, Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu petang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik salah satu bus. Kobaran api baru padam setelah pengerahan 5 damkar. Kebakaran menghanguskan 3 bus damri kelas royal, bisnis, dan bus karyawan. Ketiga bus parkir berjejer dengan 4 armada lainnya. Salah satu bus tiba-tiba meletupkan api. Si jago merah cepat berkobar sehingga menyambar 2 bus sebelahnya. Sejumlah bus parkir berjejer juga terancam kobaran api. Karyawan damri bersama petugas keamanan dan warga bergegas mendorong 4 bus menjauhi kebakaran. Tindakan ini dibarengi penyiraman air ember bergantian ke 3 bus terbakar. Upaya pemadaman sia-sia karena peralatan maupun ketersediaan air terbatas dan tidak sebanding dengan kobaran api. Satu bus menjalani perbaikan mesin menjelang kebakaran. Petugas keamanan Pul Damri menduga bus ini mengalami korsleting listrik dan memicu kebakaran besar. Kobaran api baru padam setelah pengerahan 5 damkar. Jadi kami itu ikut ini membantu ini tadi memadamkan api. Tapi ya pakai seadanya, pakai apa? Air. Tapi nggak bisa karena itu kan makin membesar. Nah, kami menyelamatkan mobil yang ada di sini, itu ada yang kena itu. Jadi kami menyelamatkan mobil di sini ada kurang lebih 7 lebih lah itu. Jadi itu diselamatkan 2, itu nggak bisa lagi karena dia kena panas itu kan, kena panas itu nyamber dia. Nah itu tadi nyamber juga. Saya ngikutin bongkar semua barang-barang itu. Tidak ada penumpang bang? Ya nggak ada, korban nggak ada. Jadi ini berapa mobil bang yang kebakaran? Yang kena ada 3. 3 ya? Mobil damri parkir? Iya lagi parkir. Istilah di dantan. Kedatangan armada damkar disambut kemarahan karyawan damri. Mereka menganggap damkar datang terlambat sehingga kebakaran keburu menghanguskan 3 bus bernilai miliaran rupiah. Petugas keamanan meredam kegaduhan sebelum timbul bentrokan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Baik, kita beralih ke topik lain. Pemerintah menjamin pendidikan anak kurang mampu dengan bantuan tunai melalui Kartu Indonesia Pintar. Bantuan ini ternyata belum menjangkau warga miskin Pringsewu. Padahal keluarga ini benar-benar membutuhkan uluran tangan. Pasangan suami istri Rohim dan Sumiati kini resah. Warga Pekon Bulu Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu ini belum menerima bantuan uang pendidikan meskipun sudah lama memegang Kartu Indonesia Pintar. Anaknya, Ahmad Munandar, benar-benar membutuhkan biaya sekolah. Keluarga Rohim menginginkan Ahmad Munandar bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Sang anak terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran.
Sumiati sudah melaporkan kartu Indonesia Pintar sejak anaknya masuk sekolah. Namun, hingga kini belum menerima bantuan dana pendidikan. Pihak sekolah memintanya bersabar karena masih harus diurus. Punya teman-temannya pada keluar, dimintain data-data itunya, kartu keluarga, terus ini surat keterangannya yang ini, BPJS ini apa, Jamkesmas ini apa, dimintain ininya, terus di situ terus aku kumpulin sama Bu Guru kasihin. Ya kata Bu Guru katanya suruh sabar aja, katanya nunggu giliran di situ. Tapi kok punya teman-temannya ada jawaban, kok punya Nandar enggak di situ, Mas. Keluarga miskin ini berharap program KIP yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo benar-benar menjangkau keluarga miskin. Jika tidak, anaknya bisa putus sekolah. Warga miskin heran karena sebagian warga mampu mendapatkan bantuan dana pendidikan. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. Ujian nasional tingkat SMP di Lampung Utara berjalan lancar. Meski begitu, mayoritas peserta diliputi ketegangan hingga hari ketiga. Siswa tampak terbebani selama mengerjakan soal-soal matematika dan bahasa Inggris. Ujian nasional SMP memasuki hari ketiga. Peserta mengerjakan soal-soal matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Siswa sekolah negeri maupun swasta rata-rata menghadapi ujian dengan ketegangan tinggi. Peserta bukan hanya cemas mengerjakan matematika, namun tampak gelisah menghadapi ujian bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ketatnya pengawasan diduga memicu ketegangan peserta ujian, apalagi pengawasan memakai sistem silang. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bumi, Akari Syafullah, mengakui ketatnya pengawasan untuk mencegah kebocoran soal ujian. Insya Allah tidak ada, Pak. Kita berdasarkan GPS yang ada, sudah mengerahkan tenaga keamanan dari Polres. Pengawasan mungkin lebih diperketat. Lebih ketat. Dari 2 hari sebelum pengambilan soal, pihak Kapolres sudah dihubungi. Nah, pada saat pelaksanaan pengawas silang atau pengawas silang penuh. Ujian nasional tingkat SMP Lampung Utara menyertakan 10.000 siswa. Peserta kurang percaya diri meskipun ujian nasional tidak mutlak menjadi penentu kelulusan. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Persawahan Kecamatan Pagelaran Pringsewu terancam kekeringan akibat kerusakan irigasi. iNews Lampung segera kembali. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Belasan hektar tanaman padi di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terancam kekeringan. Kondisi ini terjadi karena saluran embung ke sawah rusak. Jika kerusakan tidak segera diperbaiki, tanaman padi pasti gagal panen. Tanaman padi di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu ini mulai kekeringan. Meski masih tampak hijau, tanaman padi bakal kering jika tak mendapatkan aliran air atau turun hujan. Belasan hektar sawah di Pekon ini tergantung pada pengairan dari embung. Saat ini pintu saluran air menuju embung rusak sehingga air tak dapat mengalir ke sawah. Padahal embung ini baru setahun dibangun dengan menelan dana 400 juta rupiah. Jika tak segera diperbaiki, embung tak akan berfungsi dan mubazir. Pengairan sawah di bawah lokasi ini karena sering terjadi kemarau panjang sehingga pemerintah melihat perlunya dibangun sebuah embung. Hanya disayangkan belum sampai 1 tahun bangunan ini sebagian sudah harus diperbaiki ulang. Karena kalau tidak diperbaiki ulang dikhawatirkan tanggul yang sudah dibangun ini bisa jebol sehingga manfaat embung ini tidak maksimal. Kepala Pekon Pasir Ukir Darwis Ekalaya berharap pemerintah daerah segera memperbaiki pintu saluran air yang rusak. Jika dibiarkan, kerusakan akan meluas sehingga memerlukan dana lebih besar untuk memperbaiki. Pemerintah terkait, karena ini anggaran cukup menelan banyak, di atas 400 juta, kami minta agar pembangunan embung ini maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak petani Pekon Pasir Ukir bergantung pada embung ini.
Belasan sawah mereka terancam gagal panen jika kerusakan pintu air tidak diperbaiki. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. Komisi 4 DPRD Lampung prihatin atas pencabutan subsidi listrik daya 900 volt ampere mulai 1 Mei 2017. Pencabutan ini menjadi beban berat masyarakat. Dewan meminta PLN memperbaiki pelayanan agar konsumen mendapatkan keadilan. Pemerintah mencabut subsidi listrik daya 900 volt ampere dengan dalih perbaikan pelayanan konsumen. Alasan ini belum sepenuhnya diterima masyarakat karena pelayanan PLN faktanya belum memuaskan. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Watoni Nurdin, mencontohkan kasus pemadaman listrik terus berlangsung. Pemadaman sering mendadak atau tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Kebijakan ini jelas merugikan pelanggan. Dalam sejumlah kasus, pemadaman listrik merusak peralatan elektronik hingga memicu kebakaran. Watoni Nurdin meminta PLN menghormati Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masyarakat atau konsumen berhak menggugat ke ranah hukum jika PLN tidak memperbaiki pelayanan. Adanya sebuah persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi itu tidak ditanggapi dengan baik. Tetapi mereka mendapatkan persoalan baru, misalnya sekarang dengan ditariknya subsidi terhadap penggunaan yang 900. Di satu sisi, ada kemungkinan ini merupakan regulasi yang harus dilakukan memang untuk menstabilkan tingkat ketersediaan energi listrik dengan peningkatan pelayanan. Tetapi apabila konsumen melakukan kekeliruan sedikit, maka PLN akan melakukan pemutusan. Tetapi ketika PLN melakukan kesalahan yang cukup merugikan masyarakat, tidak ada sanksinya begitu. Nah, ini juga sisi keadilannya itu juga harus dipikirkan kembali oleh pemerintah untuk membuat regulasi yang berimbang. DPRD Lampung memanggil PLN Lampung untuk mempertanyakan interkoneksi jaringan listrik Sumatera Selatan dan Lampung. Interkoneksi bisa mengatasi defisit daya listrik dan mencegah pemadaman mendadak seperti sering terjadi. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kegiatan Tentara Manunggal membangun desa ke-98 di kawasan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung berakhir. Program ini menyelesaikan target pembangunan selama 30 hari. Pemerintah berharap TNI berlanjut. Alat dan kondisi juang yang tangguh. Program Tentara Manunggal membangun desa berlangsung selama 30 hari. Kegiatan ini membangun infrastruktur jalan, pembuatan drainase sepanjang 500 meter, pos kamling, sanitasi, jamban, hingga perbaikan rumah warga. Pemerintah mengharapkan kegiatan Tentara Manunggal membangun desa berlanjut setiap tahun. Program ini fokus membangun kawasan yang belum tersentuh pembangunan. Semua daerah sama-sama berkembang dan tidak ada lagi wilayah tertinggal. Mudah-mudahan program TNI Polri ini berjalan terus ya setahun 3 kali. Jadi banyak sekali pembangunan-pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. TNI berterima kasih atas dukungan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 1,5 miliar. Dukungan dana tersebut memperlancar seluruh kegiatan. Yang semula yang disiapkan 750 juta, beliau dengan setiap hari hadir di lapangan. Oh ini kurang, ini bangun, ini bangun, ini bangun. Sekarang kalau dinominalkan itu bukan membengkak, menjadi kurang lebih 1,5. Tentara Manunggal membangun desa melibatkan 150 personel TNI. Mereka bahu-membahu dengan 100 polisi Pamong Praja serta 40 warga Sukarame 2. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Baras ya. Ya pemirsa, liburan ke Taman Wisata Lembah Hijau kini mendapatkan pengalaman seru. Pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa jinak dan terlatih seperti gajah dan aneka jenis burung. Wisata bermain satwa ini menjadi favorit keluarga. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya.
Taman Wisata Lembah Hijau mengembangkan rekreasi bernuansa alam, edukasi, dan pengetahuan. Pengunjung mendapatkan pengalaman seru seperti berinteraksi langsung dengan sejumlah satwa gajah jinak dan aneka jenis burung. Pernah belum melihat gajah sebelumnya? Aku udah. Tapi kalau deket-deket gini, takut nggak? Enggak. Senang ya? Ya, senang ya? Gajah jinak dan terlatih menjadi wahana tunggangan. Setelah puas bermain-main, gajah senang membawa pengunjung berkeliling lembah hijau. Menunggang gajah merupakan pengalaman paling seru. Pengunjung cukup mengeluarkan biaya Rp40.000 untuk 2 trip perjalanan mengitari wahana. Seekor gajah dinaiki 2 hingga 3 orang, termasuk pawang. Koleksi satwa lembah hijau bukan hanya jadi tontonan. Satwa ini senang diajak bermain. Anak-anak hingga pengunjung dewasa memberi makan gajah Sumatera atau berselfie dengan burung kakak tua nan lucu. Tingkah laku satwa ini sungguh menggemaskan. Pengunjung tidak perlu takut atau khawatir terjadi sesuatu, karena satwa lembah hijau sudah jinak dan terlatih. Satwa ini dikendalikan oleh pawangnya. Taman Satwa Lembah Hijau menjadi favorit wisatawan keluarga. Pengunjung betah menghabiskan waktu dengan bermain burung. Pengelola memiliki koleksi aneka burung cantik dan unik. Baik. Gak usah nunduk, Mas, gak apa-apa. Ini gak geli udah. Sakit nggak, Mas? Enggak. Enggak. Iya. Enggak, dia mah. Senang nggak, Mas, bisa main langsung dengan burung? Senang banget. Senang ya? Iya. Udah pernah sebelumnya? Belum. Belum pernah. Kesini pernah mungkin. Jinak burungnya ya? Iya. Oh, liburan keluarga. Dari mana gitu? Saya dari Kalianda. Dari Kalianda. Iya. Kalau untuk anak-anak sih kolam ya, kolam renang. Tapi kalau kita semua sih apa ya? Bagian binatang lah untuk education anak-anak. Salah satunya burung ini. Iya. Ini mau foto adik. Liburan seru bukan hanya menghibur atau memuaskan pengunjung. Wisata ini juga terjangkau semua kalangan. Taman Wisata Lembah Hijau memberikan paket liburan murah atau diskon khusus pelajar setiap masa liburan sekolah. Ya, untuk paket liburan, untuk paket pelajar kita ada paket pelajar ya, paket pelajar tiket untuk waterboom dan tiket masuk itu kita ada harga khusus. Juga untuk di Taman Satwa dan tiket masuk kita ada khusus. Kita ada paket pelajar 25.000 kita jual. Ini sangat terjangkau untuk masyarakat pelajar yang akan berlibur ke Taman Wisata Lembah Hijau. Momentum akhir pekan atau libur sekolah menjadi puncak kunjungan Taman Wisata Lembah Hijau. Akses kawasan ini mudah karena dekat pusat kota. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.